Selama 6 tahun tuh alhamdulillah saya mandinya di sungai terus. Selama 6 tahun? Selama 6 tahun. Di di Kali Ciwaringin ya. Okay. Alhamdulillah selamat gitu. Alhamdulillah selamat. Iya, nggak dicokot apa gitu, selamat lah. Itu mungkin menurut saya juga doanya Kiai ya. Okay. Karena Kiai ini kan bukan hanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama Dasuki Ngalor Ngidul. Pagi hari ini pada subuh saya diperkenankan untuk bersilaturahmi di rumah dinas Bapak Direktur PD Pontren. Selamat pagi Pak Dir. yes, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dir sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau Pak Dir sehat berarti saya ikut bahagia. Alhamdulillah. Karena Pak Dir ini bapaknya pesantren seluruh Indonesia. Katanya begitu. Enggih. Kami dari pesantren Bolon yang mendapatkan program IB dari Kemenag di bidang multimedia, Pak Dir. Hari ini kami ingin menjadikan Pak Dir ini sebagai inspirator bagi pesantren-pesantren yang ada di Indonesia. Oke. Jadi nanti kalau saya banyak bertanya, ya diizinkan gini Pak Dir. Oh, oke. Iya. Yang pertama Pak Dir, PD Pontren itu menangani apa saja di dalam Kemenag, khususnya. Oke. 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 Pertama terima kasih kepada Pondok Pesantren Bolon ya. Oke. Yang ternyata alhamdulillah sudah menjalankan ya bisnis dalam bidang digital ya. Salah satunya adalah podcast. Mudah-mudahan ini akan punya follower banyak lah. Amin. Karena itu harus bisa memilih narasumber yang follower juga. Apa bukan follower, influencer. Ya, influencer. Oke, jadi pendidikan diniyah dan pondok pesantren itu secara struktural ya, itu adalah berada di bawah Direktorat Jenderal Pendidikan Islam. Nah, di dalamnya menangani pertama tentu saja adalah pesantren ya secara garis besar dengan berbagai jenisnya, dari mulai yang sangat modern sampai yang sangat tradisional, dari yang berada di kota sampai yang berada di pelosok pinggir sungai, pinggir kali, pinggir laut gitu ya. Sepanjang itu memenuhi arkanul ma'had dan disebut pesantren, ya itulah bagian dari tugas kami untuk bersama-sama mendampingi dan menguatkan. Nah, di dalam pesantren itu ada namanya satuan-satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan formal pesantren ada namanya yang menengah dan dasar, itu adalah satuan pendidikan muadalah. Ini mungkin kosakata baru ya bagi masyarakat Indonesia, terutama setelah masa formatif ya, karena dulu pendidikan pesantren itu kan tidak disetarakan dengan apapun ya. Nah, belakangan ini pasca undang-undang pesantren, pendidikan pesantren itu disetarakan karena memang juga ada leveling ya. Kitabnya kan adalah dari level bawah sampai atas gitu kan. Nah, yang kedua adalah pendidikan diniyah formal. Nah, ini juga ada ula, wusta, ulia. Ini adalah satuan pendidikan yang dimaksudkan untuk pengkaderan ulama secara sistematis. Karena itu basisnya adalah kitab. Nah, sampai kemudian yang pendidikan tingginya itu adalah Ma'had Ali. Nah, ini Ma'had Ali ini diharapkan betul-betul menjadi kawah candra di muka para santri untuk mengembangkan kompetensi diri dalam bidang keilmuan agama Islam. Nah, di samping itu di luar pesantren itu juga ada pendidikan non formal yang tumbuh dari masyarakat ya. Sama seperti pesantren sebenarnya. Tapi ini lebih non formal karena sifatnya yaitu ada namanya diniyah takmiliyah. Mungkin di tempat tertentu namanya sekolah agama atau sekolah sore ya. Itu namanya diniyah takmiliyah. Namanya juga takmiliyah. Jadi lebih bersifat suplemen. Meskipun suplemen di masyarakat ini inti. Gitu ya. Namanya aja takmiliyah, tapi sebenarnya di masyarakat itu inti karena dari situlah anak-anak desa, anak-anak kampung, juga masyarakat secara umum ya
belajar agama dari mulai paling dasar. Nah, insya Allah kalau Diniyah Takmilah ini bagus, itu akan menjadi basis bagi masyarakat ya untuk mengerti agama itu lebih dini. Nah, sehingga mohon maaf ke depan anak-anak ini menjadi bahan untuk bisa melanjutkan ke pesantren. Dan juga, ini penting juga di Diniyah sore itu anak-anak insya Allah diajari agama yang apa? Yang ramah. Nah, fikih yang mengenali perbedaan gitu ya. Di samping itu juga ada namanya pendidikan Quran dengan berbagai varian nama ya, ada TPQ, ada TPA, macam-macam lah. Ya itulah masyarakat gitu ya. Kami tidak mengintervensi namanya apa silahkan gitu ya. Nah, belakangan ini ada namanya juga Rumah Tahfidz, Baitul Quran gitu ya. Itu juga menjadi concern kami. Salah satu concern kami untuk lembaga-lembaga non formal itu adalah bagaimana mengajak mereka untuk bagaimana mengajarkan Al-Quran dari mulai membaca, menulis. Nah, yang lebih penting lagi adalah memberikan pemahaman yang kontekstual gitu ya. Sehingga anak-anak ini hidup di Indonesia itu ya mengerti tentang Indonesia. Betul. Nah, Indonesia itu negaranya, warganya itu plural gitu kan, masyarakatnya macam-macam, bertetangga dengan masyarakat yang berbeda. Nah, itu di TPQ itu diajarkan begitu. Nah, itu bagian dari wewenang kami di Direktorat PD Ponten seperti itu. Siap, luar biasa. Tugasnya banyak Pak. Banyak. Abot jane iki. Abot. Ya, kami masyarakat Indonesia hanya bisa mendukung. Baik secara doa. Nah, itu penting. Doa itu penting. Siap. Kita doakan semoga yang menjalankan Kementerian Agama selalu disehatkan. Amin, amin, amin. Ya. Terus yang kedua, Pak Dir, kemarin itu pondok pesantren itu apa ya, diserang lah oleh oknum ya, oknum yang mencabuli santrinya. Oh ya, oke. Kemudian ya berbuat asusila lah. Ya, oke. Itu satu pesantren yang begitu, tapi dampaknya itu sangat luar biasa. Luar biasa ya. Apakah ada penanganan khusus dari PD Ponten sendiri, Pak Der? Ya. Oke, terima kasih. Ini pertama tentu kami prihatin ya. Prihatin, sedih gitu ya. Sekaligus ini juga pada sisi lain pasti ada pembelajaran ya buat kita gitu ya. Prihatin karena apa? Karena itu terjadi di lembaga pendidikan keagamaan. Betul. Yang mengajarkan tentang akhlak, tentang moral, tentang apa yang harusnya dilakukan gitu ya, apa yang harusnya dijauhi dan ditinggalkan. Tapi ternyata luar biasa ya, godaan salah satu oknum ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, realitas itu juga memberikan warning buat kami bahwa diantara kita memang harus saling terus mengingatkan gitu ya. Nah, tapi juga karena kami ini adalah regulator, maka kami membuat regulasi. Nah, regulasinya itu adalah PMA 73 tahun 2022. Nah, ini kami sudah menyusun dan sudah disahkan oleh Pak Menteri, yaitu tentang pencegahan dan penanganan. Nah, jadi bukan hanya mencegah, tapi bagaimana nanti kalau ada korban gitu ya. Penanganannya seperti apa? Dan pencegahan dan penanganan korban kekerasan. Dan yang paling banyak kan kekerasan seksual, belakangan juga kekerasan fisik ya. Ini memang harus dicek lebih jauh ya, ini fenomena apa gitu ya. Mudah-mudahan bukan fenomena gunung es gitu ya. Mudah-mudahan bukan ya. Nah, tapi itulah yang kemudian membuat kami harus membuat regulasi, dan baru saja selesai kami menyusun SOP terutama di penanganan ini. Ya, penanganan. Bagaimana menangani korban gitu ya. Karena anak-anak ini kan anak-anak masa belajar, masa sedang tumbuh gitu ya. Kita harus menyelamatkan dan membuat anak-anak ini aman, tetap bisa melanjutkan pelajaran. Nah, yang menjadi pelaku tentu saja kita serahkan kepada aparat hukum kan, yang berwajib untuk menangani. Kita juga nggak bisa mengadili sendiri gitu ya, digebuki gitu kan nggak boleh gitu ya. Nah, itu Mas, jadi ada PMA, kemudian ada SOP berupa KMA ya. Mudah-mudahan ini ya peraturan itu bisa saja tidak begitu fungsional ya.
ketika masing-masing kita ini secara individu dan sosial itu tidak mencoba untuk mengerem ya, ngerem syahwat gitu ya. Wah, ini karena ya mohon maaf ya, anak-anak sekarang kan secara biologis kan menarik ya. Semakin baik ya manusia itu secara biologis tuh semakin bagus gitu ya. Nah, ini kalau kita tidak ghodul basor, hatinya tidak tertata, itu ya yang Ustadz juga manusia kan. Nah, ini yang harus waspada Ustadz juga gitu, karena katanya setannya juga lebih besar kan. Nah, itu. Setannya lebih canggih gitu kan. Ya sama mungkin godaannya presiden, menteri, gubernur dengan godaannya Pak Lurah kan beda. Beda. Nah, itu. Kalau Pak Lurah setannya masih tingkat lurah. Nah, itu. Tapi jangan salahkan setan ya. Siap. Ya, karena sebenarnya semuanya itu kembali kepada diri gitu ya, kembali kepada diri bagaimana memanage dan seterusnya gitu. Siap. Gitu, Mas. Jangan jadi kambing hitam setan. Nah, itu. Masa mengkambing hitamkan setan, kasihan. Nih, Pak Der. Saya mengetahui ada beasiswa untuk pesantren. Betul. Nah, Kementerian Agama dalam hal Direktorat Pesantren memiliki proyeksi apa? Masa depan santri kan ada 37.000. Kalau kita lihat di data. Pesantren. Oh ya, pesantren ada 37.000. 39.000 sekarang. Oh, sudah naik. Iya, sudah naik. Datanya kurang diupdate, Mas. 39.000. Ya. Nah, kebanyakan beasiswa ini kalau dari Kementerian Agama itu di dalam negara atau di luar negara. Kalau di luar negara, maksudnya dalam negeri atau luar negeri gitu. Oh iya, maaf. Di dalam negeri atau di luar negeri. Kalaupun banyak di luar negeri, itu di daerah mana saja. Oh, di negara mana saja gitu. Iya, negara mana? Timur Tengah, Eropa gitu. Ya, jadi Kementerian Agama sudah relatif lama sebenarnya ya memberikan afirmasi supporting kepada para santri untuk memiliki kompetensi lebih gitu ya dari yang dibutuhkan. Nah, karena itu kami fasilitasi berupa beasiswa. Nah, yang khusus melalui pintu pesantren itu ada namanya program beasiswa santri berprestasi. Ini sejak 2005 ya. Udah 2005. Sejak 2005 gitu. Maksudnya apa? Agar santri ini memiliki ilmu dan wawasan serta pengalaman ya yang luas, bukan hanya di lingkup pesantren. Nah, karena itu kami memberikan peluang gitu ya kepada para santri ini untuk melanjutkan ke berbagai perguruan tinggi dengan pilihan ilmu yang bukan hanya agama. Oke. Nah, kalau agama kan menurut saya sebenarnya sudah cukup di pesantren ya. Iya, sudah lama. Nah, itu apalagi yang pesantrennya di satu pesantren ada 10 tahun, 15 tahun kan mateng loh. Udah ngelotok ya? Nah, udah ngelotok. Jadi ya sebenarnya tinggal ngelanyahke gitu. Nah, kami memberikan informasi sekaligus kesempatan santri itu untuk apa? Misalnya mengambil ilmu-ilmu eksakta. Misalnya kedokteran, ilmu kesehatan, pertanian. Ini kan perlu dikuasai santri juga. Betul. Sebab kalau enggak kan dia mau ngaji terus padahal masyarakatnya ini petani gitu kan, misalnya gitu. Itu. Kemudian di mana saja. Nah, ini menarik ya. Santri itu juga harus berwawasan global. Betul. Jadi bukan hanya di dalam negeri gitu ya, tapi juga di luar negeri. Nah, di luar negerinya di mana bebas? Oh, bebas. Bebas. Tidak hanya di Timur Tengah. Iya, tidak hanya di Timur Tengah. Timur Tengah kan tinggal menguatkan agama itu kan. Malah kadang ke Timur Tengah terus lemah malah. Oh gitu. Ini yang berbahaya ini. Nah, ini yang berbahaya ini. Ilmu pesantrennya hilang, waduh repot. Tapi ya alhamdulillah sih selama ini misalnya ke Mesir, ke Maroko gitu ya, ke Tunis gitu ya. Itu yang Muslim ya. Tapi yang ke negara-negara barat juga banyak. Oh, banyak Pak. Misalnya ke Amerika, ke Kanada, ke Belanda gitu ya. Ke Jerman, ke Australia gitu. Jadi bebas. Ini santri menurut saya memang harus mendapatkan afirmasi, supporting yang kuat gitu ya. Sehingga pulang ini menjadi profil santri baru ya, yang sesuai dengan tantangan zaman. Nah, gitu. Pakai peci boleh gitu kan.
tapi ngomongnya cas-cicus pakai bahasa Inggris Iya, gitu kan keren Wah, itu. ini menarik gitu. Menjelaskan kitab kuningnya pakai bahasa Inggris misalnya. Luar biasa. Nah, ini luar biasa gitu. Ketika menjelaskan tentang apa? Anwaul miyah misalnya ya, macam-macam air. Itu pakai kimia gitu kan. Dan seterusnya gitu. Nah, gitu. Oh, jadi sudah banyak santri yang mendapatkan beasiswa dari Kementerian Agama tidak hanya di negara Timur Tengah, Iya. tapi di Amerika, Di- Eropa. Ah, betul. Luar biasa. Berarti harapan santri untuk menjadi astronot itu akan terkabul Betul. suatu saat nanti. Insya Allah. Amin. Gitu. Nah, Pak Dir, kalau saya sering berbicara atau mengobrol dengan teman-teman dari Kemenag di kabupaten, itu sering mengatakan bahwa Kemenag punya peta jalan. Ya. Nah, sepertinya peta jalan ini seperti visi yang sangat besar sekali Oke. untuk Kementerian Agama. Iya, oke. Bisa dijelaskan, Pak Dir? Iya, jadi kita itu harus memiliki tradisi. Dalam Al-Qur'annya itu kan fa'aina tadhhabun gitu. Kita tuh mau kemana gitu. Nah, kita mau kemana itu kalau tidak punya petanya bisa kesasar kan. Betul. Pengennya ning Dermayu misalnya gitu ya. Tapi karena nggak tahu peta, Lewatnya kesasar. Bandung, Nah, Tasik ya gitu tuh ya. kan. Nah, itu. Maka dibuatlah peta jalan atau route map. Nah, salah satu peta jalan yang dibuat oleh kami adalah peta jalan kemandirian pesantren. Oke. Nah, mengapa peta jalan ini perlu dibuat? Sebenarnya lebih pada supporting ya, bahwa pesantren itu kan secara natural itu kan sudah mandiri. Oke. Berdiri di atas kaki sendiri gitu ya, membangun pesantren sarana prasarananya dan macam-macam itu sendiri gitu kan. Nah, kami supporting bagaimana pesantren ini lebih kuat. Sehingga kemudian peta jalan ini diarahkan untuk bagaimana mewujudkan pesantren yang mandiri dan berkelanjutan sehingga apa? Dia dapat menjalankan fungsi pendidikan, dakwah dan pemberdayaan itu secara optimal. Kenapa optimal? Karena kita kan tahu ya ada pesantren yang kurang bagus, kurang maju, kurang mandiri, menghargai gurunya kan murah gitu. Nah, jadi pakainya tidak sebaik Mas Dasuki gitu kan. Nah, gitu kan. Dan seterusnya. Lah makanya ini kami dorong gitu ya dengan memberikan bantuan dan sekaligus kita bagaimana mendorong pesantren ini berjejaring. Karena jejaring pesantren itu selama ini yang kuat baru dua. Oh gitu. Baru dua. Satu jaringan keilmuan, Yang kedua, nah, sanad kan. Nah, jadi saya mondok di mana, gurunya siapa gitu. Iya. Kan. Yang kedua jaringan keluarga. Jadi antar putra putri kiai kan dinikahkan nih. Wah ini sudah kuat ini. udah jadi ikatan nih. Jadi ikatan gitu. Jadi kiai ini mantunya orang mana gitu kan, pesantren mana itu udah kuat. Ya yang ketiga nih yang belum kuat. Itu jaringan ekonomi. Oke. Jadi pesantren yang besar, kuat secara ekonomi misalnya, itu bagaimana membina pesantren-pesantren yang juga ingin tumbuh dalam bidang ekonomi. Nah, itu seperti itu. Siap. Peta jalannya itu. Iya. Jadi jauh harapannya masih. Ya kita terus berproses ya. Kita berproses dan sampai 2024 ini kan ibaratnya kita membuat piloting. Jadi misalnya ini pesantren Bolon ya. Ini bisnisnya di bidang ini kan. Ya, multimedia. Multimedia lah. Bagaimana nanti kalau ini sudah maju gitu ya, itu berproses, itu membina pesantren lain. Siap. Nah, gitu kan. Jadi punya binaan-binaan gitu. Bukan sebagai kompetitor, tapi sebagai partner. Nah, ini partnership. Nah, itu kan. Gitu. Ya, sementara ini kami menjadi media partner Islamic Center Indramayu. Nah, itu kan luar biasa itu. Nggih. Jadi segala kegiatan di Islamic Center, dokumentasinya, fotonya, Iya. itu kita Nah, yang itu. laksanakan. Itu bukti gitu ya. Nggih. Dan ini kan juga pinter-pinternya kita. Membangun komunikasi, membangun relasi gitu kan. Sekaligus mencari peluang. Siap. Ini loh kok Islamic Center ini kok beritanya nggak menarik gitu kan. Iya. Dan seterusnya gitu loh. Nah, kita datang gitu. Bisa jadi ke depan beberapa pondok-pondok pesantren yang memiliki produk kita akan datangi, Pak De. Nah, itu. Kita ajak podcast, Iya. kenalkan produknya Nah, apa saja, cara betul. aksesnya bagaimana. Iya. Jadi simbiosis. Saya dibantu Kemenag, saya akan membantu Kemenag. Nah, itu yang bagus. Siap. Ya atas arahan Pak Dir aja itu. Nah, selanjutnya Pak Dir, tadi peta jalan sudah dijelaskan secara rinci oleh Pak Dir. Saya ingin
era ini kan sudah berganti-ganti. Ya. Setiap zaman eranya berubah. Ya, oke. Hari ini eranya sudah digital. Ya. Harapan Pak Dir ini untuk pesantren-pesantren yang ada di Indonesia, karena Pak Dir ini adalah bapaknya pesantren. Harapan di era digital itu seperti apa? Oke. Ya, satu ya, bahwa pesantren itu menurut saya ini adalah lembaga yang paling adaptif ya dengan perubahan dan dinamika zaman. Siap. Karena itu pesantren itu nggak ada matinya. Jadi lagi musim ada komputer semua gitu kan. Tentu dengan sesuai dengan kemampuan ya. Pesantren itu misalnya musim pertanian ya masuk ke dunia pertanian. Nah, ini pesantren. Nah, sekarang ini adalah era digital. Ini menarik ini harus digunakan betul oleh pesantren bahwa dunia digital itu adalah seperti keharusan zaman. Siap. Jadi kalau dulu pesantren itu ya kelotok gitu ya, deso gitu ya. Seolah-olah orang lain juga nggak boleh tahu, kita juga tidak memberitahukan ke orang lain. Hari ini menurut saya kita itu dalam tanda petik perangnya tuh perang di dunia maya. Kalaupun perang gitu ya. Tapi pada sisi lain ini era digital ini adalah era kesempatan bagi pesantren untuk bagaimana misalnya menyebarkan ajaran-ajaran pesantren, ajaran Islam yang rahmah, yang ramah gitu kan. Nah, tidak memukul gitu ya, tapi merangkul dan seterusnya. Maka menurut saya memang pesantren harus melengkapi diri dan menguatkan diri dalam bidang digital. Nah, caranya ya tentu saja misalnya mengajukan permohonan gitu ya, tentu dengan SDM yang sudah siap gitu ya. Karena jangan sampai nanti malah ini rusak orang ngerti gitu. Nah, itu bahaya itu bahaya ini. Jadi justru ini adalah momentum ya untuk dan bagi pesantren bagaimana era digital ini dimanfaatkan betul untuk kebaikan. Jangan sampai mohon maaf ini temuan-temuan modern itu digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab, menyebarkan hoak gitu kan, kemudian memvideo, membuat film-film yang tidak baik untuk anak-anak bangsa gitu kan. Kita harus mengisi. Siap. Jadi menurut saya ke depan itu bukan hanya podcast ya, Siap. membuat film gitu kan, Film pendek gitu kan, kemudian juga mungkin menampilkan profil-profil kiai. Dan bunyai bagaimana kehidupan beliau, karena selama ini kan ditampilkan itu mohon maaf ya profil-profil hedonis gitu ya, profil-profil yang ya menurut saya dulu kita menyebut orang timur itu kan anda pasor gitu ya, tawadu gitu kan. Nah hari ini tuh waduh, karena yang ditampilkan di media itu kelompok-kelompok hedonis, akhirnya anak-anak kita juga jadi hedonis kan. Nah itu menurut saya, jadi pesantren ini berkesempatan betul ini. Siap. Berarti untuk melawan media-media menampilkan hedonis, kita juga tampilkan tampilan-tampilan kiai bunya yang sederhana, yang low profile. Nah itu. Siap. Itu Gitu. tugas kita. Tugas kita. Iya. Jadi sahabat-sahabat, teman-teman, dimanapun sahabat berada, pesantren ujung Aceh atau ujung Maroke, pesan Pak Dir tadi, era hari ini sudah berganti di Cidicar. Jadi pesantren manapun harus mengikuti perkembangan zaman, harus adaptif, jangan sampai anti terhadap digital. Karena kalau anti terhadap digital, salah satunya tadi tidak mau dijadikan konten, tidak mau dipublikasikan. Nah, nanti yang menjadi konten-konten yang dipublikasikan dan dikonsumsi oleh masyarakat adalah konten-konten yang bukan berbau pondok pesantren. Makanya kami dari pondok pesantren ingin membuat konten banyak terkait tentang pesantren, terkait tentang motivasi santri, terkait dengan dorongan atau ajakan agar santri-santri itu mau menjadi ya tidak hanya guru ngaji, pionir dalam berbagai bidang. Betul Pak Dir. Jadi ada pepatah, kalau santri mengaji di kiai terus kemudian pulang ke rumah jadi ustadz atau mengajar ngaji, itu jangan dijadikan sebagai profesi utama. Itu dijadikan sebagai hikmah. Profesinya boleh jadi tentara, boleh jadi polisi, boleh jadi astronot, boleh jadi hakim, boleh jadi jaksa, boleh jadi pengusaha. Boleh jadi pengusaha, pengurus
Olahraga juga boleh. Boleh. Yang penting jangan jadikan guru ngaji apa itu sebagai profesi Iya, utama. satu-satunya. Iya. Oke. Itu hanya hikmah saja. Kan keren Pak Der, selama Kapolsek Kecamatan A. Wah, Iya. sepulang dinas pada maghrib dia ngajar ngaji di rumah. Nah itu. Santai. Di kantor juga bisa ngaji dia. Di kantor juga bisa Lah, ngaji. itu. Ngajarin anak buahnya yang belum bisa ngaji. Nah itu. Oke, keren Pak Der, keren. Nah Pak Der, Ya. selanjutnya saya ingin tahu kalau Pak Der itu karena bapaknya pesantren ya, pastinya kan alumni pesantren. Betul. Boleh diceritakan Pak Der itu alumni pesantren mana saja? Wah. Menyapa teman-teman yang dulu seasrama atau Oke. sekamar. Oke, terima kasih. Jadi pertama-tama latar belakang pendidikan saya itu alhamdulillah pagi itu SD ya. Oke. Sore sampai malam itu saya sore tentu diniyah. Oke. Di masyarakat sekolah sore ya, alhamdulillah saya dapat belajar tentang jurmiyah, safina itu di situ. Gitu. Malamnya itu alhamdulillah maghrib itu saya mesti di langgar ya, di musola gitu. Jadi sudah sejak kecil itu saya tidurnya itu di musola. Dari kecil. Dari kecil. Nah, jadi tidur di rumah tuh mungkin ya hanya mulai kelas 1 2 SD saja, setelah itu kelas 3 sampai kelas 6 tuh ya di langgar. Oh, di langgar terus. Terus Tidur di langgar, tidur di langgar. Iya. Enggak tidur-tidur. Iya, jadi itu sebenarnya melatih diri ya. Ketika akan ke pesantren itu nggak kaget. Tidur tanpa bantal gitu ya, tidur bersama dengan teman-teman seperti pindang gitu ya. Nah, setelah itu saya melanjutkan ke Pondok Pesantren As-Salafi, Babakan Ciwaringin, Cirebon. Nah, di situ saya juga sambil sekolah. Nah, sekolah saya Sanawiyah Negeri Babakan Ciwaringin. Di pagi hari, sorenya saya ngambil sekolah diniyah lagi, namanya Madrasah Al-Hikamus Salafiyah, MHS. Nah, ternyata diniyah saya di kampung tuh sudah cukup sih sebenarnya memberikan ini ya pelajaran, tapi ternyata ketika tes di situ saya diterimanya kelas 5. Oh gitu. Berarti standarnya tinggi gitu ya. Tinggi. Ya alhamdulillah saya terima kelas 5, kemudian kelas 6 ya. Sehingga saya itu diniyahnya 2 kali Dua berarti kali kan. di rumah dan di pesantren. Iya, di pesantren. Sebenarnya di MHS itu ada sanawiyah juga. Nah, tapi karena waktunya berbarengan, saya minta saran nasihat kepada orang tua gitu ya. Udahlah, sanawiyah negerinya dilanjutkan, tapi diniyahnya sudah cukup sampai kelas 6, tapi tetap ngaji. Nah, itu sanawiyah, alhamdulillah, kemudian melanjutkan ke aliyah juga di Babakan Ciwaringin Cirebon. Ini banyak setelah era WA ini teman-teman muncul lagi ya. Grup-grup baru. Grup-grup baru gitu. Jadi dulu teman-teman sanawiyah yang nggak punya nomornya itu kita sekarang pada punya gitu, alhamdulillah. Iya, sanawiyah, aliyah di Babakan Ciwaringin Cirebon, Pondok Pesantren As-Salafi. Waktu itu alhamdulillah diasuh Allah yarham ya, Kiai Haji Syairozi. Di situ saya di kamar 23. Wah, Masih hafal betul. masih hafal. Dan di kamar itu isinya banyak gitu. Oh, semuanya kalau dipikir lagi itu ya Allah, kalau tidak diberi apa kerasan ya, ya Allah, tidak didukung orang tua tuh kayaknya mondok tuh nggak enak. Kalau dipikir lagi gitu ya. Betul. Tapi kok kerasan gitu ya. Jadi orang di pesantren jadi kerasan tuh menurut saya juga hidayah. Karena banyak yang Lah nggak itu, karena banyak orang ke pesantren nggak kerasan. Betul. Apalagi mohon maaf misalnya anak-anak yang dulunya dimanja gitu ya. Lah selama 6 tahun tuh alhamdulillah saya mandinya di sungai terus. selama 6 tahun. Selama 6 tahun. Di apa? Di Kali Ciwaringin ya. Alhamdulillah selamat gitu. Alhamdulillah selamat. Iya, nggak dicokot apa gitu, selamat lah. Itu mungkin menurut saya juga doanya kiai ya. Karena kiai ini kan bukan hanya mengajarkan ilmu ya, mendoakan secara spiritual juga bagaimana melindungi santri gitu ya. Jadi 6 tahun tuh alhamdulillah di sungai terus. Tapi ya karena dasarnya kulitnya putih ya tetap putih kan. Allah, iya. Lah mandi di sungai itu ternyata juga menurut saya itu ada bagusnya ya. Pertama kan jalan.
olahraga kan. Betul. Nah, sambil bawa cucian gitu kan. Iya. Kemudian ketemu teman-teman gitu ya. Dulu tuh subhanallah menurut saya kok kita tuh nggak ada ya kekerasan itu ya. Jadi ramah gitu antar santri itu saling menyapa gitu loh.